Oke, di video kali ini gue akan ngebahas kombinasi serangan TH11 yang sangat overpower. Bahkan saking overpowernya itu bisa meratakan TH12 all max. Nah, oke, untuk pasukannya itu seperti ini. Dan seperti biasa untuk link pasukannya kalian bisa cek di deskripsi video. Dan berikutnya untuk item hero yang gua gunakan itu seperti ini. Nah, tapi sebenarnya untuk item wajibnya itu hanya ada di Grand Warden-nya saja guys. Untuk item hero queen atau king-nya itu bebas saja kalian sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Tapi kalau mau ngikutin sama persis dengan item hero yang gua bawa ini juga silahkan. Nah, oke, jadi di awal gue akan ngebahas secara singkat terlebih dahulu mengenai rute permainan pasukannya. Jadi ya supaya kalian ada sedikit gambaran lah gitu dari permainan pasukan yang satu ini. Dan oke, jadi di sini serangan kita mulai dengan melakukan yang namanya Warden Walk terlebih dahulu guys. Dan untuk permainan Warden Walk di awal kita ini itu juga nanti sekalian untuk melakukan permainan Fireball. Nah makanya tadi di awal gue bilang untuk item wajibnya itu hanya ada di Grand Warden karena ya kita membawa si Fireball ini guys. Nah dan sini juga kan kita itu membawa Barbarian Super ya. Nah tujuan dari permainan Barbarian Super kita ini itu untuk menghancurkan kayak bangunan pertahanan di luar seperti ini guys. Ya sebenarnya nggak harus bangunan pertahanan juga sih. Mungkin kayak bangunan sampah-sampah kayak gini kalau memang perlu dihancurkan dengan Barbarian Super itu juga bisa. Nah tapi karena di sini kasusnya ada pertahanan jadi ya kita bisa habisi dengan menggunakan Barbarian Super gitu. Supaya Fireball dari Grand Warden yang kita ulti nanti itu dia tidak nyasar ke bangunan random di luar ini guys, melainkan bisa fokus ke target yang kita inginkan gitu. Nah dan ada pun untuk tujuan dari permainan Fireball kita ini itu sebenarnya kalian bisa pilih berbagai macam opsi bangunan guys. Nah tapi ini saran gue ya, kalau memang memungkinkan untuk mengambil Eagle Artillery pada base lawan itu sangat bagus sekali guys. Tapi anggaplah jika memang tidak memungkinkan gitu ya untuk mengambil Eagle Artillery, maka kalian bisa ambil opsi berikutnya yaitu ini guys, untuk Inferno Tower. Nah, tapi jika Inferno Tower anggaplah tidak memungkinkan juga gitu untuk diambil, maka ya opsi terakhir kalian bisa ambil aja X-Bow gitu. Nah, jadi harusnya sih sejauh pengalaman gua ya, 3 bangunan tersebut pastinya salah satu ada yang bisa diambil gitu, entah Eagle Artillery atau juga Inferno atau juga X-Bow gitu. Nah pada kasus penyerangan kali ini itu gue mengambil si Eagle Artillery karena ya ini ada di pojokan. Oke, jadi di sini kita lanjut lagi bermain spell Invisible gitu sebelum kita melakukan ulti dari Grand Warden-nya karena kita menggunakan ulti Fireball di sini guys. Dan untuk ulti Fireball ini dia itu menarget ke pertahanan terdekat. Nah itulah kita fungsinya menurunkan Invisible gitu supaya bangunan terdekat dari Grand Warden kita ini menghilang. Dan untuk ulti Fireball-nya itu bisa mengenai target yang sudah kita targetkan di awal tadi. Kebetulan di sini gue menarget si, nah ini dia Eagle Artillery gitu guys. Dan oh ya ini juga lumayan cukup penting ya untuk kalian itu kayak semacam bisa mengira-ngira untuk jangkauan dari Invisible-nya gitu. Ini kan untuk Invisible-nya radiusnya kayak gini nih guys. Nah kayak gini. Jadi kalian kayak harus bisa menerka-nerka gitu sekiranya bangunan apa aja sih yang bisa dihilangkan dengan satu spell Invisible gitu guys. Oke, bam. Dan oh ya ini kita juga kasih spell gempa ya untuk kasus dari untuk menghancurkan Eagle Artillery gitu. Karena darahnya lumayan cukup tebal. Nah kalau untuk hancurin Inferno atau juga X-Bow seingat gue sih kalian nggak perlu spell gempa gitu. Tapi karena di sini kita menarget Eagle Artillery maka ya perlu spell gempa. Sip, dan ya bisa kalian lihat guys, di bangunannya langsung hilang semua kena Fireball. Nah kelebihan kita melakukan Fireball itu apa sih gitu kan, mungkin ada yang bertanya ya. Yaitu di sini kan sudah jelas ya itu untuk mengontrol jalan pasukan. Di sini kan udah hilang nih bangunannya nih. Nah jadi pasukan kita jika anggaplah diturunkan dari area sini gitu, itu tujuannya pasti satu arah. Maksudnya satu arah itu gimana? Entah mereka ke area sana semuanya atau ke area sana semuanya. Dan di sini kebetulan untuk serangan ini gua arahkan pasukan gua ke area sini. Kenapa? Itu untuk secepatnya menghancurkan ini si Inferno Tower karena itu juga lumayan cukup berbahaya dan memancing keluar isi klan kastil secepatnya guys. Karena dia kita turunkan PK dan juga Bowler ya kan. Nah dan oh ya ini juga yang paling penting guys, kalian bisa menurunkan untuk hero ratu kalian di arah
pasukan utama kalian itu menuju gitu. Maksud gue gini, ini kan pasukan utama gue arahnya ke sana nih. Nah, jadi di area sini kalian bisa potong dengan ulti si Hero Ratu. Dan sini gue menggunakan ulti si Giant Arrow ini guys, karena ini beneran bagus banget pada penyerangan kali ini. Nah, lalu mungkin berikutnya akan ada yang bertanya ya, apa sih manfaat kita dari melakukan ulti Ratu ini gitu di area sudut ini? Yaitu tentunya untuk memotong jalan bagi pasukan utama kita gitu. Jadi di sini kita itu apa ya guys, semacam mengarahkan pasukan kita itu dipaksa masuk ke dalam base lawan. Karena kan di area sini udah nggak ada bangunan nih, jadi ya otomatis pasukan kita yang diturunkan di sini mau tidak mau ya pasti masuk gitu. Karena di area sini kan udah nggak ada bangunan lagi gitu. Nah, oh ya, dan di sini kalian juga bisa melakukan pemotongan lagi-lagi kita melakukan pemotongan ya. Itu untuk si Hero Ratu kita. Nah, kenapa harus kita potong? Karena kayak gini guys. Nah, ini kita bisa potong dengan Barbarian Super, misalnya kan di depan kayak gini, barulah turunkan mesin barak kalian, supaya mesin barak kalian tidak langsung diserang oleh pertahanan ini, melainkan ya bisa teralihkan oleh Barbarian Super ini dulu gitu. Barulah pada saat PK kalian keluar, nah otomatis kan barak yang di belakang ini aman nih gitu. Jadi dia bisa mengeluarkan potensinya sampai habis guys. Nah, ini fungsi kita melakukan pemotongan di sini. Hero Ratu kita yang turunkan sini, dia nggak ke sana, melainkan juga bisa bergabung ke pasukan utama kita. Nah, manfaatnya apa kalau Hero Ratu kita bergabung? Ya, manfaatnya sangat banyak sekali. Karena kan kita, seperti yang kita tahu ya, untuk Hero Ratu itu dia jangkauan serangannya lumayan cukup jauh. Dan dia juga bisa menyerang target udara. Contohnya ini kan ada isi klan kastilnya nih, si Naga Elektro. Nah, kayak Bowler atau juga PK dan juga Grand Warden itu sebenarnya dia tidak bisa menarget pertahanan udara dari CC lawan gitu. Terlebih lagi contohnya seperti Naga Elektro di sini guys. Nah, maka dari itu sangat penting sekali kalian juga memastikan untuk Hero Ratu kalian ini nih itu bisa masuk bersama pasukan utama kalian. Tentunya ya untuk lebih mengamankan pasukan utama kalian gitu dari penargetan CC lawan. Contohnya Naga Elektro guys, di sini kan bahaya banget ya kalau nggak bisa diserang gitu. Ya pastinya pasukan kita bakalan habis gitu. Nah, dan ya kalau udah kayak gini sih, ketika Hero Ratu kalian udah bersatu dengan pasukan utama kalian itu sebenarnya penyerangan udah selesai guys. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan tentang yang namanya hasil gitu, karena jika permainan utama kalian itu PK Bowler itu udah berhasil masuk ke dalam base lawan dan Hero Ratu kalian pun juga ikut bergabung dengan pasukan utama kalian, itu sudah bisa dipastikan, gue yakin 90% base lawan pasti bakalan rata. Mau itu base apapun guys, pasti bakalan rata. Jadi ya begitulah untuk cara bermainnya guys. Nah, oh ya guys, jika kalian suka dengan pembahasan video seperti ini, kalian bisa bantu gua dengan sesimpel tekan tombol like di video ini. Dan jangan lupa juga subrek bagi yang belum. Dan oke, jadi langsung aja di sini gua akan praktekkan secara langsung untuk menyerangnya. Dan seperti yang sudah gue bilang juga di pembahasan sebelumnya, kalau target utama kita dari permainan Fireball itu jika memungkinkan ambillah yang namanya Eagle Artillery. Tapi kalau masih nggak memungkinkan, kalian bisa ambil opsi kedua yaitu Inferno, atau juga opsi yang ketiga yang sebenarnya sih tidak terlalu direkomendasikan ya, yaitu adalah X-Bow. Tapi ya daripada nggak sama sekali kan. Tapi sini kayaknya masih memungkinkan untuk gua mengambil Eagle Artillery, jadi gua akan ambil aja dengan permainan spell Invisible kayak gini guys. Di sini 1 2 3 4 dan langsung aja kita turunkan Grand Warden ulti. Nah, itu loh. Langsung aja kita spell gempa 2, save dan hancur. Oke. Dan kita balik lagi ke Grand Wardennya, langsung aja kasih healer. Sebenarnya ini agak telat sih, kalian harusnya pada saat permainan ulti Grand Warden kalian udah selesai itu kalian bisa langsung kasih healer guys, supaya jika diserang pertahanan untuk Grand Warden kalian tuh masih aman gitu. Kan mungkin kita bisa bantu lah ya dengan 2 barbarian di sini agar lebih cepat untuk penghancuran bangunan di area sini. Sip, mungkin 1 boleh biar lebih cepat juga. Oke, dan mungkin sampai Archer Tower ini hancur dah dulu. Setelah Archer Tower hancur, barulah kita pikirkan pasukan kita diarahkan kemana. Kayaknya kesini aja, kayak gini, dan Raja, dan oh ya, Hero Ratu langsung kita ulti, bam, gila. Terus ini Barbarian untuk motong jalan Hero Ratu kita, tapi kayaknya agak telat. Oke, bayangannya masih balik sih. Oh ya, ini juga kasih inilah ya, biar masuk pasukan kita. Sip. Ya tapi, aduh Ratu gua gimana nih? Ulti lah ya Raja kita. Sip. Dan ini kita kasih potion dan freeze juga.
Dan jump spell mungkin di sini, oke, hero ratu gue bergabung dengan pasukan itu bagus banget. Jadi bisa mengincar pertahanan klan kastil udara, yaitu naga elektro yang sangat beban. Terus nih kita freeze dan ya udah sih sebenarnya main itu gini aja guys. Nggak yang ribet banget sih, gue rasa kalau kalian udah terbiasa mungkin ya. Ya mungkin masih ini ya, pas masih awal-awal mencoba pastinya ya tremor dikit nggak ngaruh lah ya. Jujur gue pun dulu pas baru pertama kali mencoba permainan ini itu juga rada gemeter guys, apalagi main invisible-nya gitu. Tapi pas udah terbiasa sih ya biasa aja gitu kalau udah dapat feel bermain invisible-nya gitu guys. Ya intinya sih kalau saran gue, jika kalian memang pengen belajar pasukan ini ya sering-seringlah dipakai gitu. Nah, oh ya guys, mungkin kalau kalian ada saran untuk video berikutnya gue harus bahas apa lagi, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, oke guys, jadi di sini gue juga akan ngasih lihat hasil serangan gue meratakan TH12 All Max. Karena seperti yang gue bilang di awal barusan, kalau dengan pasukan ini kalian juga sangat bisa untuk meratakan TH12. Dan ya inilah buktinya. Stuck in the middle of a large crowd, I just gotta fight and climb my way and then break out. Adrenaline in my system, I just wanna be different, I just wanna be winning. I've had this fight since the beginning, got a mind with no limits, but sometimes I forget it. Look at myself in the mirror, I just wanna sit there. I can feel it in the rain, so sick of my life, I just wanna make a change.